Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Shalom, selamat pagi buat kita semua. Senang sekali berjumpa kembali dengan saya di program Sapaan Teduh pagi kita hari ini. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini saya akan menyapa saudara sekalian melalui renungan kita yang terambil dari kitab Ibrani 3 ayat yang ke-14. Tapi sebelumnya mari kita memohon tuntunan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bersatu dalam doa. Allah yang baik, kami bersyukur di pagi hari ini tangan Tuhan telah menolong dan menopang kami, sehingga kami dimampukan untuk bangun dan melakukan aktivitas kami. Bapa, sebelum segala sesuatunya kami lakukan di pagi hari ini, kami akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah kasih-Mu yang menerangi kami melalui firman-Mu, agar firman-Mu dapat menuntun kami dalam menjalani kehidupan kami di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita terambil dari kitab Ibrani 3 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan, karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Sampai sedemikian jauh pembacaan kita. Ada dua orang pemuda yang melakukan perjalanan untuk mengelilingi kota dengan menggunakan sebuah bus yang sangat padat dengan penumpang. Pemuda pertama mengambil posisi dengan menggenggam tiang penyangga yang ada di dalam bus. Sementara sebaliknya pemuda yang kedua, karena telah terbiasa berpergian menggunakan bus, dia mengabaikan berpegangan tangan. Di tengah perjalanan, supir bus yang mereka tumpangi secara mendadak merem, dan akibatnya pemuda yang kedua terjatuh karena tidak memiliki pegangan apa-apa. Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, renungan kita di pagi hari ini mengingatkan kita untuk senantiasa berpegang dengan iman percaya kita di dalam diri Yesus Kristus. Ibrani 3 ayat 14 mengatakan, karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya, pada keyakinan iman kita yang semula. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, di saat Allah di dalam diri Yesus Kristus lahir dan mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita, sesungguhnya di saat itu dia telah melayakkan kita untuk menjadi bagian di dalam dirinya. Dia membiarkan kita masuk di dalam rencana penyelamatan besar yang dia rancangkan. Dan itu menjadi kesempatan besar bagi kita untuk diselamatkan. Selanjutnya bagaimana dengan kita? Apa yang harus kita lakukan sebagai respon kita yang berada di dalam rencana besar Allah? Apakah kita hanya diam? Bacaan kita mengingatkan kita bahwa
Walaupun kita sudah berada di dalam rencana penyelamatan Allah, itu bukan berarti kita diam dan tidak melakukan apa-apa. Bacaan kita mengingatkan kita untuk terus berpegang pada iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak hanya sekali, namun senantiasa hingga akhir kehidupan kita. Itu artinya tidak ada waktu ataupun alasan bagi kita untuk melepaskan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Mengapa demikian? Karena kita tidak sanggup menyelamatkan diri kita sendiri tanpa kasih dari Tuhan. Kita juga tidak tahu kapan dan di mana pergumulan dan godaan akan menghampiri kita. Hal itu bisa saja membuat kita terjatuh dan tersungkur serta tidak berdaya. Jalan satu-satunya yang membuat kita bisa senantiasa berdiri tegak adalah dengan tetap setia dan berpegang teguh pada iman percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Pemberi keselamatan. Hanya dengan demikian kita bisa tetap berdiri di dalam rencana penyelamatan yang Ia rencanakan. Karenanya, teruslah berpegang padanya, janganlah biarkan kita terjatuh dan tersungkur, karena itu dapat melukai jiwa rohani kita. Kiranya Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah yang baik, kami bersyukur Tuhan telah hadir ke dunia. Engkau telah membuat sebuah rencana yang besar demi menyelamatkan kami, anak-anak-Mu yang berdosa. Ajar kami ya Tuhan untuk senantiasa setia dan berpegang kepadamu, agar kami anak-anak-Mu senantiasa berada di dalam rencana dan kuasa Tuhan. Bapa, kami berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang hari ini bersama-sama dengan kami merenungkan firman Tuhan. Kasih-Mu tetap senantiasa yang menemani mereka. Biarlah Tuhan memberkati mereka dalam setiap rancangan dan rencana yang mereka buatkan. Dan biarlah kasih-Mu senantiasa melingkupi kehidupan mereka, agar mereka juga merasakan kasih setia Tuhan hadir dalam kehidupan mereka. Kami berdoa buat anak-anak Tuhan yang ada di GBKP Runggun, Pontianak, Pos PI, Sintang, Sekadau, dan Singkawang. Tuhan melihat setiap anak-anak Tuhan yang ada di Runggun ini. Tuhan tahu apa yang mereka butuhkan. Tuhan tahu setiap pergumulan yang mereka hadapi di saat ini. Biarlah Tuhan Engkau hadir dalam kehidupan mereka. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang ada di Runggun ini. Berkati pelayan, pendeta, pertua, diaken, begitu juga dengan vikaris dan detaser. Biarlah kasih-Mu senantiasa memberkati setiap pelayanan mereka, setiap jemaat yang Tuhan percayakan untuk dilayani. Biarlah senantiasa Tuhan hadir dalam kehidupan mereka, sehingga mereka juga merasakan kasih dan penyertaan Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah juru selamat kami yang hidup. Mari kita bersatu dalam doa, mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi dan di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari antara orang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.